Sementara dari sidang kasus pembunuhan Salim Kancil, dua aktor intelektual pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil, Dani Haryono dan Mat Dasir, dituntut hukuman seumur hidup. Sementara itu, persidangan lanjutan kasus pembunuhan Salim Kancil dan pertambangan liar di Lumajang berlangsung Kamis siang. Istri korban Salim Kancil dan Tosan, korban penganiayaan, berikan kesaksian di Pengadilan Negeri Surabaya. Desa Selok Awar-Awar merupakan salah satu desa hijau yang terletak di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Namun, hal ini seakan tidak bertahan lama karena tambang pasir mengubah wajah alamnya. Dan disinilah konflik pun bermula. Kamu udah dengar belum? Akhir-akhir ini di malam hari tuh banyak kayak mobil alat berat yang mulai masuk ke kampung kita loh. Belum tahu sih Pak. Cuman kalau ada tambang pasir, pantai kita bisa rusak. Bapak selamat pagi, makan dulu. Wah pas banget Bu. Pas banget. Lapar juga nih. Iya. Ini, Bapak juga makan Pak. Ini minumnya. Aduh, pagi semuanya. Kayaknya suasana kayak gini nih emang paling enak ya buat kita kerja ya. Iya benar sekali, rajin-rajin sekali ya orang nelayan kita ini. Lagi pada ngapain sih? Ini lagi berbagi jaring Pak. Jaringan itu. Iya Pak. Oh, bagus itu. Keren, Asal kalian keren, tahu keren. ya, saya ini bangga punya warga yang aktif seperti kalian ini. Keren sekali warga-warga kampung kita Oh, iya, ya, Pak. Pak. Iya. Ngomong-ngomong, kemarin tuh ada truk sama mobil. Ada apa ya Pak? Yang mana? Yang mana? Oh, yang itu. Santai aja. Nggak ada apa-apa kok, paling cuma orang lewat. Paling gosip-gosip orang-orang aja Nah, kan itu. suka lebay kan, Pak. Suka lebay itu. Pak, tapi ada jejaknya. Kebun warga pada rusak loh. Loh, yang itu. Ini gimana sih kamu, San? Namanya juga wilayah desa. Ya pasti ada aktivitas lah. Iya. Ya kan? Iya, Nggak Pak. mungkin lah. Nggak mungkin diem-diem lah kayak doang. gitu-gitu. Lah, Iya. Pak. Kalau misal nggak ada apa-apa, kok nggak dijelaskan di rapat Pak? Ya sabar, kita dulu bentar-bentar dulu lah, rapat-rapat mulu. Ya nanti kita jelasin. Warga juga butuh kejelasan Pak kalau cuma gosip. Iya, santai aja Bu Teja, sabar. Yang penting saya sebagai kepala desa nggak mau sampai ada warga ya yang nyebarin isu-isu nggak benar ya. Pokoknya boleh saya mau hoax. desa ini nggak panas, paham ya? Ya. Kalian semua ya. Jangan lupa jangan nyebarin hoax ya. Ya udah kalau gitu saya lanjut duluan ya. Mari Makasih, Bapak Pak. Ibu. Ya, Ya, saya mari, duluan Pak. ya. Mari. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir di Balai Desa. Jadi satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, saya ingin memberitahu desa kita ini punya peluang untuk membangun kawasan pasir pantai. Nah tujuannya ini untuk apa? Jadi tujuannya mulia Bapak Ibu, untuk memajukan ekonomi kita. Nah, betul sekali karena udah ada pihak yang membantu kita untuk proyek ini dan mengembangkan desa kita juga. Betul. Pak, bangunan apa Pak? Banyak warga yang belum tahu. Ini masih gambaran awal aja kok, Lim. Gak usah gambar-gambar dulu lah, gak usah dibesarin dulu. Pak, kalau nyangkut pesisir jangan dikit-dikit dong, Pak. Kalian berdua ini ribut aja dari tadi soal lingkungan. Ini loh demi kemajuan desa kita. Kami cuma mau transparansi Pak. Sumber hidup kami itu ada di desa. Lim, ini sudah janggal. Bagaimana kalau kita ngundang LBH sama Walhi untuk dampingin kita nanti? Ya, hati-hati ya kalau bicara. Jangan karena usaha baik proyek ini kalian hambat. Udah kan, jangan bikin gaduh. Desa ini butuh tenangan. Pak sabar Pak. Kalau soal pantai, kami nggak akan diam. Kita akan cari bantuan, Pak. Ini belum selesai. Ingat ya, ada hal-hal yang sebaiknya itu diusahakan dulu sih. Camkan itu dalam hati kalian. Udah. Ayo, cek. Terima kasih kelas telah datang dan di sini kami ingin meminta bantuan perihal aktivitas laut. Beberapa warga masyarakat di sini mulai cerita diam-diam terkait adanya aktivitas tambang ilegal, tapi mereka nggak mau cerita secara terbuka. Itu perlukan jawabannya Bu bisa di.
Sepertinya ini bukan tambang ilegal, bukan tambang kecil juga. Ada indikasi tambang berjalan tanpa adanya hukum secara legal. Mungkin dari LBH bisa cek. Kalau ini namanya pelanggaran, warga bisa melaporkan secara resmi. Itulah kenapa kami itu perlu sebuah pendampingan, Bu. Kami nggak mau laut kita itu habis terkikis. Kami sendiri itu ingin rencana mengumpulkan warga minggu depan, biar aksi penolakan itu. Dari Walhi sendiri kami siap untuk mendampingi Bapak Tosan dan juga Bapak Salim. Mungkin kalian juga harus hati-hati karena situasi begini banyak sekali tekanan. Kami bisa bantu mereka lewat jalur hukum, tapi suara warga. Dari kami cukup terlebih dahulu. Saya mempunyai harapan besar bahwa dari para LSM baik Walhi maupun LBH bisa mendampingi kami untuk kasus ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Itu kan Salim sama Tosan ya. Kayaknya mereka lagi ngomong sama si Walhi dan LBH nih. Berarti aku harus bikin siasat nih. Coba. Halo? Sir? Aku minta kamu sekarang cepet bentuk bikin tim 12. Udah gak usah banyak nanya. Nanti detailnya aku jelasin pas kita ketemu. Ya, paham? Yaudah, Pak Haryono, apa yang perlu kita lakukan untuk dua pemudik di sana? Pokoknya saya minta. Oke, siap dilaksanakan, Pak. Kayaknya ada yang ikutin kita dari belakang. Ini bukan suatu kebetulan deh. Ya nggak kuat, Nam. Kita harus sampai ke rumah warga. Kalian? Ya, aku. Saya sebagai kepala desa nggak akan membiarkan kalian bikin keributan lebih dari ini. Kalian harus tahu batasan kalian di mana. Jangan intimidasi kami tidak takut. Kami hanya membela laut. Kalian yang merusak. Dasar kecoa. Kayak Urus, hai. Aduh ya Allah Pak, sampean ki nang ndi kok gak ketemu-temu, gak bisa dihubungi. Gak bisa buat siapa ya aku? Halo, Mbak. Iki suami saya dari tadi loh gak pulang Mbak. Saya takut kenapa-napa. Ibu, saya juga nggak bisa untuk menghubungi Bapak Salim. Habis ini kita cari sama-sama ya di luar. Iya Mbak, ya lo tolong nggih. Oke. Kita dua tim A ke kiri, tim B ke kanan. Bu, tolong cepat Bu. Bu, saya mohon Bu. Bu, itu adik Bu. Salim, Bapak. Ibu, mohon menjawab dulu ya Bu. Coba saya periksa dulu Bu. Saya harus gimana Bu? Bu, Bapak bangun. Bu, bisa menjauh dulu ya Bu. Saya periksa. Mohon menjauh terlebih dahulu Bu, biar petugas. Berlagi tuh. Ya tuh. Kami temukan satu korban lagi. Sepertinya identitasnya cocok dengan Tosan. Mas
hidup dan lukanya cukup parah. Korban segera bawa di RSUD untuk melakukan visum. Sir, Oi, kamu udah dengar belum tadi di masjid? apaan tuh? Mereka ngomong, mereka udah tahu. Kok bisa tahu sih mereka? Ya aku juga nggak tahu. Mana si Tosan tuh sekarang kritis di rumah sakit dia. Ya udah santai aja. Kita itu harus samain alibinya aja kalau misalnya kena. Tapi gimana sih? Masalahnya warga itu udah curiga sama kita berdua. Kalian berdua, Kenapa? kalian Mat Dasir dan Haryono kan? Ya Kenapa kalian kami? Ada saksi yang melihat kalian di lokasi kejadian. Apa sih? Saya aja dari tadi siang udah di rumah kok. Udah, semua penjelasan. Ya, Penjelasan di kantor polisi sekarang. Ikut kami. Oke, baik. Mari kita mulai kali ini. Kalian dari tadi tidak jujur sama sekali. Coba sekarang jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Baik Pak. Jujur, kami berdua ini cuma ngejalanin perintah. Kami ini cuma ngikutin perintah. Gak ada satupun terbesit di pikiran kami. Gak ada niatan untuk ngebunuh Pak, Bu. Emangnya perintah untuk siapa? Buat apa? Karena Salim dan Tosan itu menentang pembangunan tambangnya. Kalau misalnya pembangunan tambang itu batal, maka tambang itu perusahaan itu nggak jadi masuk, Pak, Bu. Jadi di sini kalian marah hanya karena mereka menghalangi kesepakatan dengan pihak tambang. Iya Pak. Ada janji uang. Jadi kalau tambangnya berhasil, kami berdua bakal dapat komisi. Kami khilaf, Pak, Bu. Kilaf? Kalian ngeroyok orang sampai tewas, kalian bilang kilaf? Saya menyesal Pak, kalau saya tidak ikut, saya bisa juga dibunuh. Oke, ini udah mengarah ke aktor lain dari informasi yang kalian sampaikan. Jadi bisa dibilang kasus ini bukan kasus yang biasa. Kami akan segera limpahkan berkas dan tersangka ke Polda Jatim. Pak, kami mohon Pak, keringanan. Kami cuma Pak, kalian akan diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebelum sidang dimulai, kami akan memperkenalkan masing-masing peran dalam sidang hari ini. Yang pertama, saya sendiri, Naimullah, selaku jaksa penuntut umum kedua, Dodi Ghazali, selaku jaksa penuntut umum pertama, penasihat hukum terdakwa. Hadirin sekalian, perkara yang akan diperiksa hari ini adalah tindak pidana dari kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya Salim Kancil dengan para terdakwa yaitu Haryono dan Mat Dasir. Izinkan saya membacakan tata tertib sidang Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama, sidang berjalan dengan tertib dan tidak boleh ada kegaduhan. Yang kedua, hadirin dilarang merekam tanpa izin majelis hukum. Yang ketiga, wartawan diperkenankan mengambil gambar tanpa lampu kilat. Dan yang terakhir, semua pihak wajib menghormati jalannya persidangan. Demikian tata tertib dilaksanakan. Pada hakim ketua, dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register 01-B/2016/PN Surabaya atas nama terdakwa Haryono dan Mat Dasir akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini telah dinyatakan lengkap. Sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP, persidangan dapat dilaksanakan. Dipersilakan kepada para pengunjung sidang untuk menjaga ketenangan dan para wartawan dapat mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat.
Penuntut umum siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Saya perlu menanyakan terlebih dahulu, apakah penuntut umum atau penasihat hukum memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan terdakwa? Bagaimana penuntut umum? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Majelis Hakim ditunjuk sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 01 garis miring P.B garis miring 2016 garis miring PN SBY di mana saya, Jihad Arkanuddin, bertindak sebagai Hakim Tunggal. Dengan ini, Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Haryono dan Maddasir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas hadirkan kedua terdakwa dalam keadaan bebas. Siap, terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Terima kasih petugas. Terdakwa, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Saudara terdakwa Haryono dan Maddasir, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelum pemeriksaan dimulai, saya akan menanyakan identitas saudara. Mohon dijawab dengan jelas mulai dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, keluarga negaraan, alamat, agama, serta pekerjaan. Data identitas telah sesuai dan dicatat. Penuntut umum, apakah saudara telah siap untuk membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Silakan penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa Haryono dan Maddasir. Izinkan saya membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor 01 garis miring P.B garis miring 2016 garis miring PN Surabaya bahwa para terdakwa Haryono dan Maddasir pada Sabtu 26 September 2016 bertempat di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang secara bersama-sama dan dengan sengaja telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat. Bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur tidak pidana. Yang pertama, Pasal 340 KUHP, Jo, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama atau setidak-tidaknya, Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang. Demikian surat dakwaan ini saya bacakan. Surat dakwaan telah dibacakan dengan jelas. Para terdakwa, apakah saudara mengerti isi dakwaan yang baru saja dibacakan? Penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan? Tidak melihat dakwaan sudah cukup jelas. Baik, dengan demikian, saudara tidak mengajukan eksepsi lisan, dan eksepsi tertulis akan diajukan di luar persidangan. Kita masuk ke tahap pembuktian. Saudara penuntut umum, berapa hari Anda butuhkan untuk menyiapkan alat bukti? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, sidang pembuktian akan dilaksanakan 7 hari dari sekarang, tanggal 14 Oktober 2016. Apakah saudara akan menghadirkan saksi atau ahli? Tidak. Dengan demikian, persidangan hari ini dinyatakan selesai sampai tahap pembacaan dakwaan. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembuktian. Sidang perkara nomor 01 garis miring P.B garis miring 2016 garis miring PN Surabaya atas nama terdakwa Haryono dan Maddasir dengan ini ditutup. Baik, sesuai berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pembuktian dan penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah siap dengan para saksi? Siap, yang mulia. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan saksi pertama. Baik, yang mulia. Petugas, hadirkan saksi dari Walmus. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan? Sehat dan siap yang mulia. Sesuai pasal 160 ayat 2 KUHP, saya akan menanyakan identitas saudara, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama,
kewarganegaraan, dan juga pekerjaan. Apakah identitas di atas sudah sesuai? Sesuai Yang Mulia. Apakah saudara bersedia diambil sumpah sesuai dengan agama saudara? Bersedia Yang Mulia. Saya bersumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Baik, silakan penuntut umum mengajukan pertanyaannya. Baik, saudara saksi dan waki, mohon jelaskan secara lengkap hubungan saudara dengan korban, serta apa yang saudara ketahui mengenai kondisi lingkungan di desa Selok Awar-Awar sebelum kejadian. Baik, saya ingin menjawab. Jadi sebelum peristiwa penganiayaan yang menimpa oleh almarhum Salim Kanci dan juga saudara Kusan, saya dan Fadli sudah melakukan pendampingan di lingkungan di desa Selok Awar-Awar selama kurang lebih 1 tahun. Desa itu mengalami kerusakan ekologis yang cukup parah akibat aktivitas tambang pasir ilegal yang dijalankan tanpa izin pesisir. Aktivitas ini juga dilakukan di kawasan pesisir yang seharusnya menjadi zona konservasi. Salim Kanci dan Tosan merupakan 2 dari sedikit warga yang berani menyuarakan penolakan terhadap tambang itu. Mereka menemukan bukti-bukti dan juga mengumpulkan keterangan lagi dari warga sekitar adanya. Apakah saudara sendiri menyaksikan atas bentuk tekanan atau intimidasi itu? Saya pernah menyaksikan pertemuan oleh warga yang ada di sebuah balai desa yang bukan merupakan pertemuan formal, di mana saya melihat sendiri bahwa terdapat 2 orang yang mengintimidasi saudara Salim Kanci dan juga saudara Tosan. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Yang mulia, untuk saksi kedua, yaitu perwakilan dari LBH. Petugas, mohon hadirkan saksi LBH ke dalam ruangan sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, sebagaimana ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara, mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan, dan juga agama. Apakah identitas di atas sudah sesuai? Siap, sudah. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah sesuai dengan agama saudara? Bersedia. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang baik dan yang baik, sumpah telah diucapkan. Penuntut umum dipersilakan untuk mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. Makasih, Yang Mulia. Saudara saksi dari LBH, mohon jelaskan terlebih dahulu hubungan saudara dengan almarhum Salim Kanci dan saudara Tosan, serta peran LBH yang mendampingi hukum terkait kasus tambang di desa Selok Awar-Awar. Kami dari LBH dalam saya itu banyak warga yang tidak karena sebagai tambang Saling Tosan tergolong orang paling aktif yang berusaha masuk dalam hukum. Pada 25 September 2019, sehari peristiwa tragis itu, kami bertemu dengan keduanya bersama. Dalam pertemuan tersebut, kami membahas laporan, termasuk surat mengenai kegiatan sampai bukti visual. Setelah pertemuan, Salim dan Tosan bahwa berkas tersebut telah kami koreksi dan siap diberikan pada rekening ke Polres Lumajang. Apakah sebelum pulang mereka sempat menyampaikan sesuatu? Ya, saya sempat mengatakan bahwa sejak hari lalu, ia menginstruksikan beberapa orang dari pihak desa tampak tidak senang dengan tindakan mereka yang hendak memberikan operasi. Apakah saudara melihat ada motif tertentu di balik kekerasan itu? Dari informasi yang kami himpun, motif utamanya adalah upaya membuka kredit warga. Tambang ilegal itu memberikan keuntungan besar bagi beberapa pihak. Kehadiran Salim dan Tosan sebagai simbol perlawanan dianggap merugikan. Baik, keterangan telah dicatat. Saksi dipersilakan untuk kembali. Petugas, hadirkan saksi korban selamat saudara Tosan dengan pendamping dari LPSK. Izin Yang Mulia, sesuai dengan perlindungan saksi dan korban, kami dari LPSK ingin mendampingi saudara Tosan dalam memberikan keterangan. Pendamping dibolehkan mendampingi tanpa mengatakan jawaban sedikit. Baik Yang Mulia. Baik, sebagaimana ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP,
Terlebih dahulu, saya akan menanyakan identitas saudara, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, keluarga negaraan, dan juga agama. Apakah identitas tersebut sudah sesuai? Sudah sesuai yang mulia. Apakah saudara bersedia menunjukkan info sesuai dengan agama saudara? Bersedia ya Bu. Setelah menjelaskan keterangan yang sebenarnya terkait Dalam mendampingi dan memberikan keterangan bagi saudara Tosan. Saudara Tosan, silakan ceritakan yang Anda alami. Saya dan almarhum Salim ditekan oleh kelompok yang dikenal sebagai Introverts. Tanpa bicara panjang, mereka memukul kami tanpa alasan. Apakah saudara melihat siapa yang melakukan penipuan pertama? Saya melihat secara jelas Madrasah adalah yang pertama memukul kami. Bagaimana dia terjadi Riono? Dia seperti hanya berpinta saja dan memaafkan Madrasah untuk melakukan pembunuhan. Dia berkata bahwa kami mengalami tambang usaha lain. Menghalangi tambang. Yang mulia, saya keberatan tidak diterima. Karena saya hukum kembali, instruksi berikutnya akan saya perintahkan keluar. Setelah Salim jatuh di batai, saya dipukul sampai besar. Saya masih trauma yang mulia. Ya, yang mulia, kondisi dari korban sangat memprihatinkan hingga kesehatan mentalnya terganggu. Pemeriksaan tetap dilakukan secara manusiawi. Jaksa, pertanyaan terakhir saja ya. Apakah saudara yakin mengenai orang-orang yang menyerang saudara? Saya yakin 100%. Keterangan dicatat. Kepada saksi dan pendamping dari LPSK dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Yang mulia, mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, inilah barang bukti balok kayu panjang 70 cm ditemukan di lokasi kejadian. Terdapat bercak darah yang menurut hasil lapor identik dengan darah korban Salim Kancil. Apakah saudara mengenal benda ini? Saya lihat barang ini adalah yang dipukul kepala saya. Saya dan barang ini yang digunakan untuk tutup palsu. Keberatan yang mulia. Cukup. Keberatan dicatat, tapi pemeriksaan tetap dilanjutkan. Untuk barang bukti berikutnya adalah kaos hitam yang dipakai oleh korban Salim Kancil. Terdapat robekan dan juga bercak darah. Karena tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan, maka persidangan hari ini kami nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya sesuai jadwal persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian Salim Kancil atas nama terdakwa Haryono dan Maddasir. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalani pemeriksaan hari ini? Sebelum pemeriksaan, sesuai pasal 160 ayat 2 KUHP, saudara terdakwa akan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Petugas, silakan dibantu. Saya bersumpah dengan Yang Maha Kuasa bahwa akan saya mengatakan dengan sejujurnya fakta yang ada di lapangan. Saya bersumpah dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berkata dengan sejujurnya. Apakah benar Anda memukul korban saat kejadian? Saya awalnya itu kebetulan aja karena rame yang pukul. Namun saksi menyebut Anda bersalah utama. Apa alasan Anda? Bukan, korban itu melakukan kekacauan di desa. Yang mulia, saya keberatan karena pertanyaan jaksa menekan klien saya, jadi mohon dijaga untuk kalikan. Keberatan dicatat. Jaksa lanjutkan pemeriksaan tanpa intimidasi. Saudara Haryono, Anda adalah orang yang mengeksekusi korban di lapangan. Apakah benar Anda memberitakan tim 12 mengejar korban? Saya cuma minta
rekomen gue. Saya sudah pledoi, tapi situasi dekat. Namun hasil visum menunjukkan adanya kekerasan berat, ada di lokasi dan tidak mematikan. Jelaskan. Ya, saya takut dan saya lihat itu sudah terlanjur. Saudara Riano, terakhir, apakah Anda menyadari bahwa tindakan Anda juga menyebabkan korban meninggal? Ya, saya sadar. Tapi saya tidak ada prinsip sampai lihat pun saya sendiri. Baik, keterangan kedua terdakwa dicatat. Agenda sidang hari ini dimulai dengan pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Silakan Jaksa Dodi Ghazali membacakan tuntutannya. Makasih banyak yang mulia. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, terdakwa, ahli, serta alat bukti berupa balok kayu, rekaman, dan juga visum et reperto, kami menyimpulkan bahwa para terdakwa Haryono dan juga Madasir telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban Salim Kancil dan melukai Tosan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama. Yang mulia, kami menegaskan bahwa unsur perencanaan terbukti dari yang pertama, rapat koordinasi sebelum kejadian. Yang kedua, pembentukan tim 12 oleh terdakwa. Yang ketiga, penjemputan serta pengajaran korban. Dan yang terakhir, serta pelapang aksi dan sistematis. Tidak ada paksaan struktural. Semua tindakan dilakukan secara sadar dan terukur. Dengan demikian, kami memohon kepada majelis hukum untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Haryono dan Madasir. Demikian tuntutan kami. Terima kasih yang mulia. Baik, tuntutan telah dibacakan dan dicatat dalam berita acara. Selanjutnya, agenda sidang adalah pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Silakan Saudara Budi Setiono. Terima kasih yang mulia, tapi sebelumnya saya melihat bahwa klien saya bukanlah pelaku utama dan semata-mata sebagian besar yang dapat dilihat tindakan tersebut terjadi atas kendali orang-orang di luar kendali mereka. Selain itu, hal ini terjadi juga karena ada tekanan struktural dan juga tekanan sosial dari perangkat desa. Oleh karena itu, dapat saya lihat bahwa klien saya tidak membuat keputusan final tersebut, sehingga saya memohon kepada majelis untuk meringankan selama masa pemeriksaan ini. Sekian dari pembelaan saya, terima kasih. Yang mulia, seluruh organisasi wilayah dan ilmuwan persidangan berhadap mereka aktif dari tahap perencanaan hingga eksekusi. Tidak adanya tekanan struktural sejak klaim. Kami tetap pada tuntutan pidana penjara seumur untuk akbar. Yang mulia, bahwa jaksa mengabaikan beberapa fakta bahwa... Yang mulia, ini belum waktunya diberi. Interupsi tidak relevan. Saudara Budi, silakan duduk. Maaf yang mulia, saya keberatan keras karena keberatan jam telah. Jika penasihat tersebut terus memotong, kami mohon buktian dan keterangan dari ruang sidang beri ketentuan. Saudara Budi, ini peringatan terakhir. Jika Anda mengulangi interupsi di luar waktunya, Anda akan saya perintahkan keluar dari ruang sidang. Silakan bukti Anda. Ya, terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya ingin menekankan kembali bahwa klien saya bukan perencana utama atau pelaku utama. Dalam keadaan substansi sendiri, diperlukannya adalah bukan penyamaan hukuman, tapi perbedaan peran. Baik, pembacaan tuntutan, pledoi, replik, dan duplik telah selesai. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada agenda pembacaan putusan. Butija, bagaimana perasaan Anda setelah mendengar putusan seumur hidup untuk para pelaku? Saya hanya ingin keadilan untuk suami saya, Mbak. Semoga hakim adil. Patasan. Apakah tuntutan ini sudah sesuai dengan harapan Anda? Saya masih takut, tapi saya harap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Saya ingin saya tahu Wali, dari pihak Wali apa harapannya untuk putusan nanti? Kasus ini merupakan simbol perlawanan keras karena telah merusak ekologi dan juga sosial bagi warga. Kami berharap hakim dapat memberikan keputusan yang seadilnya bagi warga nanti. LBH, saya ingin bertanya, apakah ada catatan khusus pada tuntutan persidangan kali ini? Ya, ada. Kami mendorong dari pihak majelis hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti kembali dalam kasus ini. Mungkin yang terakhir, apakah kalian yakin vonis akan sama dengan tuntutan JPU? Saya belum yakin, tapi saya berharap keadilan. Bu, terus gimana, Bu? Pulang dulu. Bu, kita masih dalam acara.
Abangnya di sini. Bu, lagi di sini. Abangnya terakhir. Jauh. Sidang perkara pembunuhan Salim Kancil dengan terdakwa Haryono dan Maddatsir kembali dibuka. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis mempertimbangkan keterangan saksi yang konsisten, visum et repertum yang menunjukkan kekerasan berulang, serta bukti rekonstruksi yang menguatkan adanya koordinasi sebelum kejadian. Majelis juga menilai alat bukti digital berupa percakapan yang menunjukkan adanya niat untuk mengurus korban dianggap sebagai indikasi kuat adanya perencanaan. Namun, majelis turut mempertimbangkan hal yang meringankan. Terdakwa menunjukkan penyesalan, memiliki tanggungan keluarga, serta belum terbukti menerima keuntungan finansial langsung dari aktivitas tambang. Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan pidana 20 tahun penjara kepada masing-masing terdakwa. Yang mulia, tuntutan kami adalah seumur hidup. Putusan ini sudah jauh lebih rendah dari tuntutan negara. 20 tahun? Itu nggak simpel sama nyawa suami saya. Baik Yang Mulia, saya akan menerima keputusan ini dan akan mempertimbangkan hak banding sesuai dengan KUHP. Saya terima ya. Kami mengevaluasi keputusan ini dan membuka opsi upaya hukum lanjutan. Baik, putusan telah dibacakan. Sidang dinyatakan selesai. Bu Tija, bagaimana perasaan Anda terkait vonis 20 tahun untuk dua terdakwa? Tidak setimpal Mbak, suami saya meninggal, anak saya yatim, itu tuh kurang Mbak, 20 tahun itu. Lalu untuk Bapak Tosan juga merupakan dari korban, bagaimana tanggapan Anda Bapak? Salim tewas dibunuh dan saya juga hampir ikut mati. Saya rasa hukuman seumur hidup pun tidak cukup adil untuk dalam kasus ini. Putusan ini sama sekali tidak mencerminkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu kami mengharap keadilan yang sebenarnya bagi semua pelaku yang terlibat. Ya, kami juga melihat ada beberapa pelaku terkait penambangan ilegal ini yang belum terkuak. Jadi kasus ini belum selesai. Oke, lalu apakah keluarga mempertimbangkan langkah selanjutnya? Tidak, kami hanya ingin keadilannya seadil-adilnya. Kami tetap melakukan perlindungan. Perlindungan juga tetap akan dilakukan meskipun putusan sudah dibacakan. Ini bukan hanya tentang Salim, ini semua adalah warga yang dibungkam karena kasus ini.